Halo, selamat datang di kelas Pak Kris dan ini adalah kuliah yang kedua dari materi bilangan kompleks ya. Jadi di kuliah yang pertama ya, kalau belum lihat silakan lihat dulu video kuliahnya. Kita udah belajar apa itu bilangan kompleks dan dimulai dari memperkenalkan bilangan imajiner. Kemudian kita juga belajar bahwa bilangan kompleks itu terdiri dari bagian real dan bagian imajiner ya. Kemudian kita dapatkan representasi polar, kemudian representasi dalam bentuk grafik ya. Dalam hari ini bidang kompleks ya. Lalu di bagian terakhir dari kuliah yang kemarin, itu kita belajar tentang aljabar sederhana dari bilangan kompleks ya. Dan di video ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama, kita belajar tentang formula Euler ya. Padahal formula Euler ini sudah muncul di kuliah yang pertama ya. Tapi waktu itu saya jelasinnya ya take for granted aja ya. Tapi di kuliah ini kita akan jelaskan dari mana datangnya formula Euler tersebut ya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang pangkat dan akar bilangan kompleks. Lalu yang terakhir kita belajar tentang fungsi eksponensial dan trigonometri dari bilangan kompleks ya. Oke, nah kita mulai pelajaran kita dengan formula Euler ya. Jadi untuk bilangan real theta ya kita dapatkan sebuah deret pangkat ya untuk sin theta dan cos theta ya. Nah apa itu deret pangkat? Ya sebagai perkenalan atau mungkin sebagai wawasan. Jadi deret pangkat itu adalah cara menghitung sin theta, cos theta atau fungsi lainnya ya seperti e pangkat theta gitu kan atau fungsi-fungsi yang lainnya ya dengan menggunakan penjumlahan dari pangkat ya. Jadi sebagai contoh di sini sin theta itu diaproksimasi sebagai theta minus theta pangkat 3 per 3 faktorial ditambah theta pangkat 5 per 5 faktorial ya dan seterusnya. Ya, jadi deret pangkat ini merupakan deret hingga. Dan semakin banyak kita hitung suku dari deret pangkat ini ya, semakin baik juga nilai sin theta yang kita dapatkan. Ya, nah deret pangkat ini merupakan cara dari kalkulator sebetulnya ya. Jadi waktu kita menghitung sin theta di kalkulator ya, sebetulnya kalkulator itu menghitung hanya penjumlahan dan pengurangan. Ya, ada perkalian nih, ada theta pangkat 3 ya. Tapi kan theta pangkat 3 itu merupakan perkalian juga kan ya, karena pangkat itu adalah perkalian yang berulang ya. Jadi untuk memahami deret pangkat ini sebetulnya kita bisa baca sama-sama di buku BOAS ya, rujukan dari mata kuliah ini itu di bab yang pertama ya tentang deret hingga ya. Jadi intinya nilai sin theta dan cos theta itu bisa dihampiri oleh deret pangkat. Ya untuk sin theta ya cirinya adalah deretnya adalah deret yang ganjil ya. Di situ ada theta pangkat 1 ya, dan theta pangkat 1 itu sebetulnya adalah theta pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, saya nggak tulis 1 faktorialnya karena 1 faktorial itu kan nilainya 1 ya. Lalu minus theta pangkat 3 per 3 faktorial ditambah theta pangkat 5 per 5 faktorial dan bisa ditebak suku selanjutnya itu adalah minus theta pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk cos theta ya, ini merupakan deret genap ya. 1 itu adalah berasal dari theta pangkat 0 sebetulnya ya. Theta pangkat 0 per 0 faktorial ya. Dan itu nilainya 1 ya. Minus theta pangkat 2 per 2 faktorial plus theta pangkat 4 per 4 faktorial. Ya, dan suku selanjutnya selalu ngikutin dengan pola bilangan genap. Theta pangkat 6 per 6 faktorial plus theta pangkat 8 per 8 faktorial dan seterusnya. Nah, kemudian deret untuk E pangkat I theta ya, di mana I-nya adalah bilangan imajiner. Ya, jadi di sepanjang kuliah ini saya gunakan notasi I untuk bilangan imajiner ya. Nah, untuk untuk eksponensial E pangkat I theta dengan deret pangkat ya, itu bisa dihampiri dengan deret ganjil dan genap. Nah, kita mau turunkan formula Euler dengan 3 rumus ini ya. Oke, coba kita kotret sama-sama ya. Jadi tadi E pangkat I theta ya, E pangkat I theta ya. Itu merupakan dalam deret pangkat itu ditulis sebagai 1 ditambah I theta per 1 faktorial yang adalah 1 ya. Dan by the way ini 0 sebetulnya berasal dari I theta pangkat 0 ya. Gitu. Oke, kemudian ditambah I theta kuadrat per 2 faktorial ya. Kemudian ditambah I theta 3 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah I theta pangkat 4 per 4 faktorial plus I theta pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya ya. Semakin banyak deret pangkat yang kita hitung ya, semakin nilai ini akan semakin baik ya aproksimasinya gitu ya. Jadi ini adalah cara aproksimasi sebetulnya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, saya tulis sampai deret sampai pangkat 5 ya, karena nanti kita akan lihat sin theta dan cos theta-nya saya tulis juga kalau
teman-teman lihat semua di PDF sebelum ini ya. Saya hitung sampai pangkat 5 ya. Kemudian kita hitung lagi untuk sin theta ya. Jadi sin theta itu adalah, ingatnya adalah deret yang ganjil ya. Kalau ganjil theta minus theta pangkat 3 ya. Theta pangkat 3 theta pangkat 3 per 3 faktorial ya, plus theta pangkat 5 per 5 faktorial minus dan seterusnya. Ya, pangkat 7, pangkat 9, pangkat 11, dan seterusnya. Ya. Kemudian, cos theta itu adalah pangkat yang genap. Ya, itu berasal dari 1 minus theta kuadrat per 2 faktorial, ya, ditambah theta pangkat 4 per 4 faktorial minus dan seterusnya. Ya, pangkat 6, pangkat 8, pangkat 10, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, kita mau hitung untuk yang ini ya. Jadi, kita mau atur ulang untuk E pangkat I theta ini ya. Jadi, kalau saya tulis E pangkat I theta ya, kita hitung pangkatnya ya. E pangkat I theta menjadi 1 ditambah suku yang kedua kita tulis ulang karena nggak ada yang harus kita hitung ya. 1 faktorialnya saya mungkin bisa dihilangkan saja ya. Oke. Jadi I theta ya, kan per 1 faktorial adalah 1 ya. Kemudian di sini I theta dikuadratkan ya. Dan jangan lupa untuk bilangan kompleks, bilangan imajiner ya, kita ada definisi bahwa I kuadrat adalah min 1 ya. Karena I-nya adalah akar dari min 1 ya. Ingat formula ini ya. Maka kita dapatkan I kuadratnya adalah min 1 ya. Kita dapatkan minus theta kuadrat per 2 faktorial. Oke. Kita lanjutkan ya. Plus di sini I pangkat 3. I pangkat 3 itu adalah I kuadratnya udah min 1 dikali I ya. Jadi kita dapatkan minus lagi ya. Kita dapatkan minus lagi. Kayaknya bukan tambah ya. Minus I theta pangkat 3 per 3 faktorial. Ya, kita lanjutkan terus ya. Plus sekarang I pangkat 4. I kuadratnya udah min 1 ya. I pangkat 4 itu kan I kuadrat kali I kuadrat. Jadi min 1 dikali min 1 dapat 1 ya. 1, 1-nya nggak usah saya tulis, tetanya pangkat 4 ya, per 4 faktorial. Oke. Kemudian lanjutkan nih ya. Tadi I pangkat 4-nya udah dapat 1, kemudian sekarang jadi dikali 1 dikali I ya. Jadi I kan. Jadi plus I theta pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau atur ulang ya. Atur ulangnya adalah kita kumpulkan bagian yang real dengan bagian yang real, bagian yang imajiner dengan bagian yang imajiner. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian realnya yang mana aja. Bagian realnya itu kan cirinya adalah tidak mengandung I kan. Suku ini ya, kemudian suku ini, lalu suku mana lagi? Pangkat 4 ya. Oke, sekarang kita hitung ya. Kita kumpulkan. Jadi 1 minus theta kuadrat per 2 faktorial ya, kemudian plus theta pangkat 4 per 4 faktorial ya. Habis ya. Nggak habis sih, sebetulnya kan ada plus di sini ya. Ada theta pangkat 6 ya, tapi kita hitung minus titik ya, karena banyak ya. Oke. Ini untuk bagian realnya ya. Sekarang kita lihat bagian imajinernya ya. Bagian imajiner itu adalah bagian yang mengandung I ya. Saya tandain pakai warna oranye. Ini bagian imajiner, ada I. Ini juga bagian imajiner. Ini juga bagian imajiner ya. Bagian imajinernya menjadi plus I kan. Nah, I-nya saya keluarkan ya. Jadi semua yang bagian imajiner kita dikalikan dengan I, tapi I-nya saya keluarkan ya. Dan suku lainnya yang dikalikan dengan I saya masukkan dalam tanda kurung. Kita masukkan ke dalam kurung ya. Jadi kita dapatkan untuk yang mengandung I-nya itu adalah theta. Yang ada I lagi itu adalah theta pangkat 3 minus theta pangkat 3 per 3 faktorial ya. Ini angka 3 by the way. Kemudian plus pangkat 5 kan. Theta pangkat 5 per 5 faktorial. Ya, dan seterusnya, saya lupa. Minus dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, di sinilah kuncinya ya. Kalau kita lihat di sini, bagian yang real, ya, itu kan sama dengan bagian yang cos. Betul nggak? Ada angka 1, minus theta kuadrat per 2 faktorial, plus theta pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya ya. Jadi saya bisa tulis ini adalah cos theta, ya kan? Nah, sekarang di sininya nih, ya. Plus I, dan kita lihat yang di dalam kurung ini, ya, ini sebetulnya adalah sin theta, ya. Sin theta, betul nggak? Theta minus theta pangkat 3 per 3 faktorial, pangkat 5, kalau dilanjutkan ketemu pangkat 7, ketemu pangkat 9, dan seterusnya, ya. Maka kita dapatkan rumus Euler-nya, ya.
rumus Eulernya adalah E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Ya. Nah, ini saya kasih kotak ya. Nah, bukankah ini yang kita pelajari di kuliah yang pertama ya, bahwa kalau saya bisa tulis dan kalau ingat di kuliah yang pertama ya, kita tulis bahwa Z adalah X ditambah IY ya. Kemudian bisa juga kita dapatkan dalam bentuk polarnya cos theta ditambah I sin theta ya. Dan di kuliah yang pertama kita dapatkan E pangkat I theta yang kemarin di kuliah yang pertama itu, di video yang pertama itu kita take for granted ya. Tapi sekarang kita dapatkan bahwa penulisan ini ada alasannya, yaitu dari penurunan deret pangkat dari sin theta, cos theta, dan E pangkat I theta ya. Jadi ini adalah rumus Euler. Jadi kita dapatkan rumus Eulernya ya. Nah, rumus Eulernya seperti ini, bahwa E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta ya. Maka kita peroleh justifikasi nih dari formula yang sudah kita pelajari di video yang pertama ya, di mana Z sama dengan X tambah IY ya. Kemudian kalau ada R itu adalah modulusnya ya, yaitu X kuadrat, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya, cos theta tambah I sin theta ya. Tadi yang saya tulis di kotretan itu kalau R-nya sama dengan 1 ya. Jadi itu adalah formula Euler. Oke, sekarang kita ada 4 contoh soal nih ya, dan bagaimana di contoh soal ini kita menggunakan formula Euler ya. Jadi ada bentuk polar ya, bentuk polar. Kemudian kita harus ubah dalam bentuk Z sama dengan X ditambah IY. Dan kemudian representasikan dalam bidang kompleks ya. Jadi soal yang pertama itu adalah 2 E pangkat I V per 6 ya. Yang kedua adalah E pangkat I V. Yang ketiga 3 kali E pangkat minus I V per 2. Kemudian E pangkat 2N VI, di mana N-nya adalah bilangan bulat. Oke, kita kerjakan satu-satu ya. 2, coba kayak 2 E pangkat I berapa tadi? V per 6 ya. Oke, ini adalah bentuk polarnya ya. Dan kalau kita samakan ya, jadi saya tulis di sini samakan dengan bentuk polar ya. Dengan bentuk polar ya, di mana Z sama dengan R E pangkat I theta. Ya, maka ya kita peroleh R-nya itu adalah 2 ya kan, karena di sini R, di sini ada angka 2, oke. Kemudian tetanya kita dapatkan itu adalah V per 6 ya. Sini theta, sini V per 6. Oke. V per 6 itu 30 derajat ya. Nah, sekarang kita gambarkan dalam representasi polar. Oh, sorry, dalam bidang kompleks maksud saya ya. Kita buat dalam ya warna biru ya. Seperti ini, XY ya. Saya mungkin harus ulangi lagi bahwa ini adalah bentuk sumbu realnya X ya, dan juga nih sumbu imajinernya Y, bukan Y ya, tapi Y. Oke. Nah, sekarang R-nya 2 dan tetanya 30 derajat ya. Oke, kita gambarkan tetanya 30 derajat. Kurang lebih ini 45 segini lah ya. Oke, kurang lebih segini. Ya. Ya. Jadi ini adalah tetanya ya. Kemudian di sini R ya, di mana R-nya adalah 2. Kemudian tetanya adalah V per 6. Oke. Nah, sekarang kita mau cari untuk X dan Y-nya, ya kan? Ini adalah X, ya. Kemudian ini adalah bagian imajinernya, Y. Ya, nah gimana cara carinya, ya? Kita tahu dari sini, ya kita tinggal proyeksikan saja, ya. Seperti biasa yang sudah dijelaskan di kuliah atau di video yang pertama, ya. Di mana X itu adalah R cos theta. Ya, maka kita dapatkan R-nya adalah 2 ya dikali cos V per 6 ya. Cos V per 6 itu setengah akar 3, maka kita dapatkan X-nya adalah akar 3 ya. Jadi X ini ya adalah akar 3. Ya, sekarang kita cari Y-nya. Ya, Y-nya itu adalah R sin theta ya. Maka R-nya adalah 2 dikali sin V per 6 ya, maka kita dapatkan V per 6 sin 30 itu adalah setengah, berarti kita dapatkan ini 1 ya. Maka kita peroleh dalam bentuk menggunakan formula Euler ya, bahwa bentuk dari Z 2E pangkat I V per 6 ya, itu sama dengan X-nya adalah akar 3 ya, dan Y-nya adalah 1 ya, berarti 1 itu kan plus I.
ya, atau plus 1 kali I. Oke, jadi ini adalah jawabannya ya. Maka dengan formula Euler ya, ini adalah formula Eulernya ya. Ini ya, di mana X-nya adalah R cos theta ya, dan Y-nya adalah R sin theta ya. Jadi formula Eulernya di sini nih, di mana Z-nya adalah R E pangkat I theta itu sama dengan R ya dikali cos theta ditambah I sin theta ya. Jadi sekali lagi nih ya, ada satu cara yang mungkin untuk cara belajar matematik seperti ini ya, perbanyak latihan soal ya, karena in the end ya, lama-kelamaan banyak formula yang rasanya harus kita hafalin kayak gini gitu kan, kemudian harus kita hafalin kayak gini ya, dan banyak formula lainnya ya yang rasanya harus kita hafalkan ya. Tapi kalau kita banyak latihan soal, nantinya tangan kita itu seperti ada muscle memory ya. Jadi saya percaya kayak gitu nih ya, kalau kita sering latihan, nanti kita punya muscle memory di tangan kita ya. Jadi lama-lama jadi hafal juga ya. Jadi bukan sengaja ngapalin nih, karena kalau orang yang sengaja ngapalin nanti ketuker-ketuker ya. Tapi pelajari konsepnya, kemudian latihan soal ya, nanti pada akhirnya banyak formula yang akhirnya kita bisa hafalkan, tanda kutip ya, dimana kita menghafal itu merupakan akibat ya dari kita latihan soal. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua ya. Jadi ini cukup dimengerti semoga ya. Oke, soal yang kedua itu adalah cari nilai dari E pangkat IV ya. Jadi Z E pangkat IV ya. Nah, sekali lagi kita samakan ya dengan bentuk Z sama dengan R E pangkat I theta. Ya, maksud saya samakan ini adalah kita tahu R-nya berapa di sini, kemudian theta-nya berapa. Ya. Jadi kita dapatkan R-nya adalah 1 karena di sini ada angka 1 ya. Kemudian theta-nya adalah V. Ya. Nah, kita mau dapatkan X plus IY-nya ya, dan selalu kita kembalikan ke bentuk atau bidang kompleksnya. Karena dengan bidang kompleks itu membantu kita untuk punya gambaran mental picture ya. Ketika kita punya mental picture ya, kita bisa meminimalisir kesalahan ya. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi ini X, ini Y ya. Sekarang kita lihat di sini tetanya adalah V ya. Berarti kalau tetanya V, dia bukan hampir ya, setengah lingkaran ya, seperti ini. Ini adalah V-nya, tetanya ya. Theta sama dengan V, biar jelas ya. Theta sama dengan V ya. Kemudian R-nya 1. Oke. Berarti kalau R-nya 1 kita dapat di sini kalau ini adalah angka 1 ya. Nah, ini adalah representasi dalam bidang kompleksnya ya, sepanjang ini. Oke. Nah, dari sini tanpa harus kita hitung seperti tadi, X sama dengan R cos theta atau sin theta ya. Dengan bidang kompleks kita langsung dapatin ya, bahwa kita tahu bahwa X-nya adalah 0 ya. Sorry, X-nya nggak 0 ya. X-nya adalah min 1 kan ya. Ini adalah bagian realnya ya. Di sini ada min 1 ya. Tadi yang saya sebut R-nya itu adalah ini ya, di mana R-nya adalah 1 karena R itu adalah modulus dan pasti adalah positif ya. Tapi kalau dalam bidang kompleks kita lihat di sini X-nya adalah sumbu negatif min 1 ya. Kemudian Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan Z-nya adalah min 1. Oke. Jadi seperti itu ya. Dan kalau kita boleh lah ya, kalau kita hitung misalkan oke, saya mau buktikan kalau saya hitung X sama dengan R cos theta apakah betul min 1. Ya, kita lihat di sini R-nya 1 ya. Kemudian cos theta-nya adalah cos V ya. Cos V itu adalah min 1 kan ya. Maka ya, saya juga dapetin X-nya min 1 ya. Y-nya juga kita hitung nih, R sin theta ya. Theta-nya adalah 1 dikali sin ya. Sin theta. Theta-nya adalah pi ya, dan sin 180 pi itu adalah 0. Oke. Jadi dengan cara ini pun kita tetap dapetin nih bahwa untuk E pangkat I theta ini kita hanya dapatkan bagian realnya doang, di mana X sama dengan min 1 ya, dan bagian imajinernya sama dengan 0. Oke. Nah, bentuk polar ini juga bisa dalam bentuk lain ya. Kalau saya boleh tulis, kita bisa juga dapatkan hasil yang sama kalau saya bikin Z sama dengan E pangkat min IV ya. Kalau min IV ya, ini juga sama ya, jadi berlawanan dengan searah jarum jam ya, searah jarum jam, betul, searah jarum jam ya, di mana tetanya adalah minus V ya. Jadi baik V maupun minus V sebetulnya punya
merepresentasikan bilangan kompleks yang sama. Ya, itulah penting menguasai konsep dari bidang kompleks ya. Jadi kalau menurut saya nih, untuk menguasai materi tentang bilangan kompleks, kita cukup menguasai yang namanya bidang kompleks ya, plus rumus Euler ya, dan yang lainnya bisa diturunkan dari situ ya. Jadi kita dapatkan untuk soal yang kedua, Z sama dengan min 1. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga ya. Oke, soal yang ketiga itu adalah 3E pangkat min IV per 2 ya. IV per 2. Oke. Ya, dan sekali lagi kita samakan dengan bentuk Z sama dengan R E pangkat I theta ya. Salah. R E pangkat I theta ya. Maka R sama dengan 3 ya. Kemudian tetanya sama dengan minus V per 2 ya. Ingat ya, minus ya. Di sini ada tanda minus, di sini I theta, dan tetanya adalah minus V per 2. Oke. Nah, sekali lagi kita buat bidang kompleks ya. Pokoknya kalau hatam atau ngerti bidang kompleks, you will be just fine. Ya. Oke, ini Y, ini X ya. Lalu sekarang minus V per 2 ya. Minus V per 2 itu muternya searah jarum jam. Sorry, ya betul, searah jarum jam ya. Jadi ini adalah tetanya, di mana ini adalah minus V per 2 ya. Kemudian R-nya 3 ya, berarti panjangnya nih 3 ya. 1, 2, 3. There you go ya. Ini R-nya adalah 3 ya, tapi secara koordinat ini adalah minus 3. Oke, nah dari sini kita bisa tahu nih ya, straightforward aja bahwa X-nya bagian realnya adalah 0. Ya, jadi di sini nggak punya bagian real. Ya, sementara Y-nya itu adalah minus 3. Ya, jadi kita peroleh, maka ya Z-nya adalah 0, nggak punya bilangan bagian real, ya, langsung minus 3I. Oke? Ya, jadi itu untuk soal yang ketiga. Ya, oke, soal yang keempat ya. Oke, soal yang keempat, ini ada huruf N ya. Jadi E pangkat 2N VI ya, di mana N-nya adalah integral ya. Integral itu adalah bilangan bulat atau integer ya. N sama dengan bilangan bulat ya, atau integer. Oke, jadi N-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Oke, seperti biasa kita samakan dengan R E pangkat I theta ya. Maka R-nya 1. Kan nggak ada angka apapun di depannya ya. Tetanya 2N V. Betul nggak? Dimana N-nya adalah 1, 2, 3 ya. Sekali lagi, gambarkan bidang kompleks. Ini bidang kompleksnya. Oke. Lalu ini X, ini Y. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Kalau N-nya 1, berarti kan nih ya, jika N-nya 1, maka tetanya kan 2V. 2V itu kan full satu lingkaran ya. Jadi segini nih. Ini adalah tab sampai sini ya. Ini adalah theta sama dengan 2V. Oke? Itu ya. Nah, kalau N-nya 2, tetanya 4V kan? Jadi satu putaran 2V, kemudian nambah lagi putarannya. Udah kayak obat nyamuk tuh ya. 4V kan? Ya, ini theta sama dengan 4V. Ya. N sama dengan 3. Tetanya berapa? Putar lagi 6V dan seterusnya. Oke? 6V. Ya. Sorry, gambarnya jadi kayak gini. But anyway, you get the point ya. Jadi ini tergantung N-nya. Ya, nah, walaupun N-nya berganti-ganti 1, 2, 3 ya, dia kan tetap menuju arah yang sama ya, atau menuju sumbu yang sama, dalam hal ini sumbu X ya, seperti itu. Oke, nah R-nya adalah 1. Jadi kalau ini adalah 1 ya. Oke. Jadi kita dapatkan ini R-nya adalah 1. Ya. Jadi ketika R-nya sama dengan 1, kita bisa peroleh bahwa X bagian real sama dengan 1, bagian imajinernya berapa? Ya 0 ya, karena dia hanya ada di sumbu X atau sumbu imajiner ya. Jadi E pangkat I theta
E pangkat 2N, 2N VI itu sebetulnya adalah satu aja. Ya, satu. Dia hanya punya bagian real. Ya, itu. Oke? Jadi kita udah kerjain semuanya dengan menggunakan rumus formula Euler. Ya, dan semuanya bolak-balik. Ya, R dikali cos theta tambah I sin theta. Kemudian ada lagi Z sama dengan X tambah IY. Ya, jadi mau bentuknya apapun, kalau kita kuasain konsepnya, kalau kita kuasai yang namanya bidang kompleks ya, mau dibolak-balik pun kita nggak akan bingung. Oke, jadi ini untuk bagian yang pertama. Ya, oke, bagian yang kedua itu adalah pada saat kita menggunakan formula Euler untuk mengerjakan pembagian atau perkalian. Ya, jadi perkalian atau pembagian bilangan kompleks itu sebenarnya straightforward aja. Ya, jadi kalau Z1-nya adalah R1 E pangkat I theta 1 dikali dengan R2 E pangkat I theta 2 ya. Dan perkaliannya seperti aljabar biasa, R1 kali R2 dikali dengan E pangkat I tetanya ditambahin kan? Karena kalau pangkat itu kan kalau dikalikan ya pangkatnya ditambahin. Kalau dibagi ya modulusnya dibagi nih ya, dimana kalau Z1 dibagi Z2 itu adalah R1 per R2 E pangkat I theta 1 min theta 2. Ya, jadi simpel aja. Untuk mengalihkan dua bilangan kompleks, kita mengalihkan nilai-nilai absolutnya. Ya, R1 kali R2 dan menambahkan sudut-sudutnya, ya. Tapi untuk membagi dua bilangan kompleks, kita bagi nilai absolutnya. R1 bagi R2 dan mengurangkan sudut-sudutnya. Ya, dan sekali lagi, kita bisa representasikan dalam bentuk rektangular, ya, dan kita bisa representasikan dalam bentuk bidang kompleks. Oke, sekarang kita ada contoh soal nih ya. Hitung 1 plus I dikuadratkan dibagi dengan 1 minus I. Ya. Jadi kita akan hitung ini dengan menggunakan formula yang perkalian dan pembagian bilangan kompleks, kemudian menggunakan formula Euler. Oke, sekarang kita masuk di kotretannya ya. Seperti ini ya. Jadi 1 plus I dikuadratkan dibagi dengan 1 minus I. Ya. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengubah bentuk yang pembilang ini, ya, pembilang yang di atas ini menjadi bentuk bilangan kompleks ya. Z sama dengan X plus IY ya, atau nanti kita akan ubah dalam bentuk polar ya. Nah, ingat lagi tentang aljabar bilangan kompleks ya. Jadi untuk yang pembilang ya, jadi saya tulis mungkin di sini untuk pembilang yang di atas ya, kita kerjakan duluan. Jadi 1 ditambah I dikuadratkan ya, itu adalah 1 plus I dikali dengan 1 plus I ya. Cara mengalihkannya seperti perkalian biasa. Ya, 1 kali 1, kemudian 1 dikali I, ya, plus, ya. Kemudian plus 1, I kali 1, plus I dikali I, ya. Oke, 1 kali 1 itu dapat 1, kemudian ditambah 1 kali I, ya, kita dapat I. Kemudian ditambah I kali 1 itu I, ya. Kemudian plus I dikali I ya, I plus I kuadrat. Oke, jadi 1 ditambah I menjadi 2I ya. Kemudian I kuadrat kita tahu I kuadrat adalah min 1 ya. Oke, jadi 1 dengan min 1 ini habis ya. Jadi kita dapatkan bahwa 1 tambah I dikuadratkan itu adalah 2I. Oke, maka ya soalnya menjadi seperti ini kan, 2I per 1 minus I. Oke, seperti itu. Ya, karena 2I-nya itu berasal dari 1 tambah I dikuadratkan. Oke, nah gimana cara ngerjain ini? Ya, cara mengerjakan ini adalah kita ubah menjadi bentuk polar. Ya, menjadi bentuk polar dengan menggunakan rumus Euler ya. Jadi 2I itu adalah, untuk tahu bentuk polarnya ya kita buat dalam bidang kompleks. Oke, seperti ini. Kemudian ini adalah X, seperti biasa ya. Y ya. Jadi 2I itu kan berarti ke atas ini ya. Ini adalah 2I, ini 2 ya. Maka kita peroleh bahwa R-nya adalah sepanjang ini ya. Jadi R-nya adalah 2. Kemudian tetanya adalah segini. Ini tetanya ya. Teta itu adalah V per 2 ya. Seperti itu. Oke. Jadi 2I ini kita peroleh untuk polarnya itu adalah 2E pangkat I dikali V per 2. Oke, per. Oke, nah sekarang 1 minus I ya. Untuk 1 minus I, sekali lagi kita buat bidang kompleksnya.
Jadi jangan bosan-bosan untuk bikin bidang kompleks terus ya. Ini X, ini Y, kemudian bilangan bagian realnya adalah 1, ini adalah 1 ya. Kemudian bagian imajinernya adalah minus I, berarti di sini ya, minus 1. Oke, ini titiknya ya, garisnya ya, untuk R-nya. Sip, oke, seperti itu. Oke, di sini kita dapatkan R-nya itu adalah, kalau dihitung ya, berarti kan akar R itu adalah akar 1 kuadrat plus min 1 kuadrat ya. R-nya jadi akar 2 ya. Kemudian tetanya, ini adalah tetanya ya. Tetanya itu negatif V per berapa nih? 4 ya. V per 4. Oke, negatif karena ada di kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Arahnya searah dengan arah jarum jam ya. Jadi kita dapatkan untuk 1 minus I ini itu adalah akar 2 E pangkat I minus ya, minus V per 4. Oke, nah sekarang kita gunakan formula yang pembagian bilangan kompleks ya. Jadi pembagian bilangan kompleks itu adalah bagian absolutnya itu dibagi jadi 2 per akar 2 ya. Kemudian E pangkat sudutnya itu dikurangi ya. Kita kurangkan sudutnya ya, jadi V per 2 ya, minus dari V per 4. Oke, jadi kita dapetin 2 dibagi akar 2 itu adalah akar 2 ya, karena 2 itu kan akar 2 kali akar 2, akar 2-nya kita coret ya. Kemudian E pangkat V per 2 minus V per 4 ya, berarti ini adalah I-nya, saya lupa I di sini ya. Wait, oh ya, ini I ya, kemudian V per 2 minus V per 4 jadi 3V per 4 ya. 3V per 4 kali I. Ya, ini nggak apa-apa lah di belakang ya. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi akar 2 E pangkat 3V per 4 I ya. Nah, coba kita gambarin jawabannya dalam bentuk bidang kompleks ya. Ups, saya lupa pakai garis biar rapi. Ya, seperti ini. Oke, kemudian ini X, ini Y seperti biasa ya. Sekarang kita gambarkan, saya pakai warna hijau. R-nya akar 2 ya. Kalau akar 2 kita hitung dulu V-nya ya. V-nya adalah 3V per 4. Kalau ini adalah 2V, maka ini adalah 3V per 4 ya. Kita gambarkan di sini. Ini adalah 3V per 4. Oke. Ini ya. Ini adalah 3V per 4 ya. Kemudian R-nya adalah akar 2 ya. Jadi di sini adalah min 1 ya. Ini adalah 1 ya. Jadi kalau dalam bentuk rektangular ini sama dengan min 1 plus I ya. Nah, ini ya. Jadi I yang ini adalah 1 plus I kuadrat dibagi dengan 1 min I, dapetin ini ya. Akar 2 E pangkat 3V per 4I. Oke, jadi dengan menggunakan cara seperti ini, aljabar bilangan kompleks dan juga formula Euler, kita dapat menghitung soal bilangan kompleks gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk di pembahasan akar dan pangkat bilangan kompleks ya. Nah, akar dan pangkat bilangan kompleks itu dimulai dengan aturan perkalian bilangan kompleks waktu pada saat kita mencari pangkat, karena pangkat itu adalah perkalian yang berulang ya kan. Jadi di sini kita bisa lihat Z pangkat N itu adalah R E pangkat I theta dipangkatkan N, ya kan? Jadi kita dapatkan R pangkat N, E pangkat I, N dikali theta. Ya, untuk setiap bilangan bulat N. Ya, jadi pangkat 1, pangkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, nah, tapi jika R-nya 1, ya, kita peroleh teorema de Moivre, ya, yaitu cos I theta dipangkatkan N itu sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Jadi tetanya dikalikan dengan N, di mana N-nya adalah pangkat angka pangkat ya yang kita pangkatkan dengan bilangan kompleks gitu. Oke. Nah, untuk akar ya sebetulnya sama-sama aja. Karena akar itu kan sebetulnya pangkat dari 1 per N ya. Jadi untuk mencari akar ke N dari sebuah bilangan kompleks ya, itu Z 1 per N, pangkat 1 per N adalah R-nya itu diakarkan N. Ya, jadi R adalah absolutnya diakarkan N. Ya, kemudian sudutnya itu dibagi dengan N. Ya, nah di buku BOAS disebutkan this formula must be used with care. Ya, karena apa? Karena
pada saat kita mencari akar ya, itu kita memerlukan bantuan dari bidang kompleks ya. Oke. Nah, nanti kita akan lihat setelah slide ini ada 2 contoh soal dan kita bisa mulai mengerti bagaimana kita mencari pangkat dan akar dari bilangan kompleks ya. Oke, soalnya seperti ini ya. Jadi cos V per 10 ditambah I sin V per 10 dipangkatkan dengan 25 ya. Oke, coba kita hitung ya. Oke, jadi tadi soalnya itu adalah cos V per 10 ya, ditambah I sin V per 10 ya, dipangkatkan dengan 25. Oke, nah yang kita lakukan adalah ya kita gunakan rumus dari pangkat ya. Ketika kita gunakan rumus dari pangkat ya, maka kita dapatkan itu adalah cos dari V per 10-nya ya dikalikan dengan N ya. N-nya dalam hal ini adalah 25. Oke. Kita berikan pangkat seperti ini ya. Kemudian kita plus I sin sama ya V per 10 dikali dengan 25. Oke. Jadi kita dapatkan cos 25 dibagi 10 adalah 2,5 V ya ditambah I sin 2,5 V. Oke. Kalau kita kembalikan dalam bentuk polar ya dengan menggunakan formula Euler ya, kita dapatkan R-nya 1 ya karena nggak ada angka di depan cos dan sin ya. Jadi kita dapatkan E pangkat I 2,5 V ya, atau jangan pakai 2,5 deh ya. E pangkat I 5 per 2 V ya, boleh ya seperti itu ya. Nah, berapa sih E pangkat dari 2,5 V atau E pangkat I 5 per 2 V ini ya? Kita tinggal buat dalam bentuk bidang kompleks. Jadi bidang kompleks ini jangan pernah bosan untuk gambar ya, dan juga buat sketsa gitu kan. Ya, ini X-nya ya. Ups. Ini X, kemudian ini Y ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah E pangkat I 2,5 V ya, artinya kan 2,5 putaran. Ya, oh sorry, satu putaran, 1/4 putaran ya kan. Kenapa? Karena 2V itu kan satu putaran seperti ini ya. Kemudian jadi 2V-nya seperti ini ya, kemudian setengah V ya. Setengah V itu kan berarti 90 derajat ya. Nah, ini kan ya, ini adalah V per 2 ya. Kemudian R-nya 1 ya kan di sini ya. Jadi ini adalah R-nya 1 ya. Maka kita dapatkan ada satu angka imajiner karena realnya adalah 0 ya. Jadi sebetulnya E pangkat I 2,5 V ini adalah I ya. Kenapa I? Karena dia hanya punya bagian yang imajiner ya. Atau cara yang kedua ya, tadi kan cara yang kedua mungkin ini jauh lebih gampang ya. E pangkat I 2,5 V ya, bukan 25 tapi 2,5 V. 2,5 V ini kan sebetulnya sama dengan E pangkat 2V gitu ya, dikali dengan E pangkat I setengah V kan, V per 2. Betul kan ya? Karena E pangkat 2V ya ditambahkan dengan V per 2 itu kan 2,5 V ya, atau 2,5 V ya. Nah, E pangkat 2V-nya kita tahu itu adalah 1 ya. Jadi kan 2V itu adalah 1 kali putaran ya. Kemudian dikalikan dengan E pangkat I V per 2. Ya ini ya E pangkat I V per 2 ya. Jadi ini adalah I kan, oke? Nah, jadi hasilnya adalah I ya. Jadi sekali lagi, kalau saya jelasin terlalu cepat ya, silakan untuk speednya mungkin setengah kali lipat atau tinggal rewind aja ya. Itulah kenapa saya buatkan video ya, supaya kalau misalkan saya terlalu cepat ya, teman-teman bisa memperlambat atau mengulangi bagian dari video, oke? Nah, sekarang kita bahas untuk yang akar ya. Jadi akar soalnya adalah akar pangkat 3 dari angka 8 ya. Nah, kalau kita tidak mengenal bilangan kompleks ya, kita langsung tebak ini adalah sama dengan 2 ya kan. Kenapa? Ya karena 2 kali 2 kali 2 itu kan 8 ya. Nah, betul sebetulnya ya, tapi ini adalah hanya salah satu akar aja ya. Jadi salah satu hasil dari akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Masih ada 2 akar lagi ya kan. Kenapa? Karena kalau di akar 3 harusnya ya hasilnya juga ada 3 angka ya, atau 3 bilangan ya. Sama seperti kalau saya buat akar 4, jangan akar 4, akar 2 ya. Akar 2 dari 4 itu kan plus minus 2 ya, ada plus 2 dan minus 2 ya. Jadi selalu akar dari sebuah
bilangan R ya, atau akarnya ya. Jadi hasilnya itu mengikuti akar berapanya ya, kurang lebih saya istilahkan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi gimana caranya nih ya untuk mendapatkan akar 3 dari 8 ya. Nah, cara yang pertama ya, jadi saya tulis cara yang pertama di sini itu adalah sketsa ya angka 8-nya ya, sketsa angka 8. Oke, sketsa angka 8 pada bidang kompleks. Pada bidang kompleks. Oke, gampang ya. Kita bikin dalam bidang kompleksnya ya, ini sketsa aja ya. Jadi ini adalah X ya. Ups. Ini adalah X, kemudian ini adalah Y ya. Ini ada angka 8 ya. Kemudian kita cari R dan tetanya ya. R-nya adalah obviously 8 ya. Kemudian tetanya adalah 0. Betul nggak ya? 0 derajat ya. Nah, sebetulnya bukan hanya 0 ya, tapi karena ini adalah berulang terus-menerus ya. Selain ada 0, dia juga ada 2V ya. Tapi supaya gampang nanti cari angkanya, kita pakai derajat aja ya. Jadi 2V itu adalah 360 derajat, ya kan? Seperti itu, ya. Kemudian ada lagi 360 kali 2, itu adalah 720 derajat, ya. Kemudian satu lagi adalah 1080 derajat. Dan seterusnya, berulang beberapa kali. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan formula yang ada di akar yang tadi. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah kita akar pangkatkan N dari R, ya. Kemudian ini kan dikali dengan cos V per N, ya. Sorry, bukan V per N ya. Tapi theta per N. Kemudian ditambah I sin theta per N. Oke, kan seperti itu ya rumusnya ya. Oke, nah sekarang kita cari nih ya akar pangkat N dari R. Ya, akar pangkat N dari R. Berarti kan kita cari akar pangkat 3 dari 8. Ya, ya kita dapetin angka 2 kan. Oke, tapi itu baru R-nya doang nih ya. Jadi ini sebetulnya bukanlah, walaupun angkanya sama dengan angka soal ya. Tapi 8 di sini adalah R-nya. Oke, jadi kita dapetin angka 2 ya. Nah, sekarang untuk cos-nya nih ya, cos-nya dan sin-nya itu adalah tetanya dibagi dengan N. Ya, artinya nilai ini semua dibagi dengan N. Ya, jadi kalau saya tulis di sini, theta per 3-nya, ya, itu adalah 0 dibagi 3 adalah dapetin 0. Ya, kemudian 360 bagi 3 itu adalah 120 derajat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah 720 dibagi 3 itu adalah 240 derajat. Ya, kemudian 1080 derajat itu adalah 360 derajat. Dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita gambarin ya. Langkah kedua ya adalah gambar dari akar R pangkat N ya. Kemudian tetanya yang bermacam-macam tadi ya, di mana tetanya adalah theta dibagi N. Oke, nah sekarang kita gambar ya. Saya gambarin di sebelah sini ya. Oke, up. Oke, kemudian as usual ini X, ini Y. Oke, nah sekarang kita gambarin yang pertama ya. Yang pertama adalah R sama dengan 2, tetanya sama dengan 0, ya kan? Ini gampang banget ya. Jadi ini adalah 2, ya, kemudian tetanya adalah 0, ya. Nah ini adalah akar yang pertama, ya. Akar yang pertama berapa? Ya 2, betul? Ya, nah ini adalah akar yang pertama. Oke, nah sekarang untuk akar yang kedua, ya. Akar yang kedua, R-nya adalah 2, sama ya. Tapi sekarang tetanya adalah 120 derajat. 120 derajat, ya. Di mana 120 derajat ya? Kurang lebih 120 itu kan kalau ini 180 maka 60 ya, berarti agak atas di sini ya. Biar rapi saya gunakan garis. There you go. Oke. Ini adalah 120 derajat. Oke. Nah, sekarang next nih. Ya, selanjutnya adalah 240 derajat. Ya kan? 240 derajat. Ya, R-nya sama, 2. Ya, jadi di sini
R-nya 2 ya, tetanya 240 derajat. Oke. 240 derajat, ini adalah 270 kurangi 30 ya. Jadi saya dapetin seperti pencerminan ya. Oke ya. Supaya nggak bingung dan jelas ya, segini adalah 240 derajat. Oke ya. Nah, kalau dilihat di sini ya, ini kan sama R-nya 2 ya kan. Ini R-nya 2. Oke. Ini R-nya juga, maksud saya sampai sini R-nya ya. Ya, ini ya, P2. Ini juga R-nya 2 ya. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah lingkaran. Oke. Saya nggak tahu apakah saya bisa cukup rapi gambar lingkaran ya. Kita lihat aja ya. Ini adalah lingkaran. Oh ya, percaya aja lah ini lingkaran ya. Nah, seperti itu ya. Karena jari-jarinya sama nih 2 ya. Oke. Gimana kalau sudut selanjutnya? Boleh sudut selanjutnya ya. Kalau kita hitung sudut selanjutnya, R-nya sama dengan 2 dan tetanya adalah 360 derajat ya. 360 derajat dengan yang 0 ini kan merupakan benda yang sama ya kan, kalau saya boleh bilang benda ya, karena 360 ya balik lagi ke sini ya. Selanjutnya ditambahin lagi nih, angkanya banyak ya, pasti akan bertemu dengan titik yang sama juga ya, titik di sini, titik di sini, dan titik di sini. Oke, so kita dapatkan mulai kita dapatkan akarnya ya. Nah, kemudian step yang ketiga ya, ubah dalam bentuk jawabannya ya, maksudnya ya, ubah dalam bentuk Z sama dengan X plus IY. Oke, nah untuk langkah 3 ini kita tahu yang pertama kita udah dapatkan 2 ya, jadi salah satu akarnya adalah 2 ya, akar pertama itu adalah 2 ya dari sini. Nah sekarang ini adalah akar yang kedua, ini akar yang ketiga ya. Sekarang akar kedua ya, akar yang kedua kan yang ini ya. Nah coba kita lihat bentuk rektangularnya berapa ya. Kalau ini adalah 2 ya, maka seharusnya sih ini adalah 2, kemudian ini kayaknya -1 ya. -1 kemudian weight. Ya, betul. Ini -1 kemudian ini adalah akar 3. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau ini adalah akar 3, maka untuk yang keduanya ya, X-nya realnya adalah -1 ya. Kemudian imajinernya adalah akar 3 ya. Berarti -1 plus akar 3i. Oke. Nah, sekarang akar ketiga. Ya, akar ketiga juga sama ya. Saya pakai orange lagi biar sama ya. Ini adalah akar 3 juga ya. Maka kita dapatkan -1 ya. Sama-sama untuk bagian realnya adalah -1 ya, dikurangi dengan akar 3i. Oke, nah ini adalah akarnya nih, 2 -1 plus akar 3i ya, kemudian yang ketiga adalah -1 min akar 3i ya. Jadi di sini didapatkan 3 buah akar ya, karena memang seharusnya kita harus mendapatkan 3 buah akar dari 8 ya. Jadi silahkan kalau mau ngecek ya, bilangan yang ini dipangkatkan 3 ya. Jadi kalau mau ngecek 2 pangkat 3 ya. Kemudian kalau mau cek and recheck lagi adalah -1 plus akar 3i dipangkatkan 3. Kemudian yang satunya lagi -1 min akar 3i dipangkatkan 3 ya. Dan kalau betul seharusnya ini mendapatkan angka 8 ya. Ini mendapatkan angka 8, ini juga 8, ini juga 8. Oke? Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk merangkum 3 langkah ini ya. Mari kita lihat sama-sama. Oke, jadi untuk mendapatkan nilai dari akar dari bilangan kompleks ya, caranya ada 3 ya. Jadi cari koordinat polar dari akarnya. Kalau tadi kan kita cari koordinat polar dari angka 8 ya. Kemudian hitung akar ke n-nya dari r-nya ya. Jadi kita tadi menghitung akar pangkat 8, akar 3 dari 8 ya. Jadi kan akar ke n ya, akar 3 dari r-nya dari 8 ya. Kemudian bagi ya tadi tetanya plus 2k kali pi-nya dengan n ya. Nah, langkah inilah yang kita tadi bagi
360 derajat itu kita bagi dengan N. Ya, jadi 0 kita bagi dengan N, 360 kita bagi dengan N, 720 kita bagi dengan N, 1080 kita bagi dengan N, dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua tadi kita gambarin, kita bikin sketsa. Pada saat kita bikin sketsa, kita mendapatkan 3 akar itu. Ya, dan akan berulang. Ya, jadi sebanyak apapun tetanya, ya, kalau kita lakukan dengan benar, itu akan berulang. Ya, untuk akar yang 3 pasti akan, untuk akar pangkat 3, untuk akar 3 pasti kita akan dapatkan 3 buah akar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, cari koordinat X plus Y, kemudian ya kita tinggal tulis ya hasil dari akarnya, gitu ya. Oke, itu untuk akar dan pangkat dari bilangan kompleks. Oke, sekarang kita masuk di bagian terakhir dari kuliah ini ya, yaitu tentang fungsi eksponensial dan trigonometri. Untuk fungsi eksponensial cukup straightforward ya. Jadi kalau E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus IY, kemudian kita pisahkan E pangkat X, kemudian E pangkat IY, ya. Kemudian ya kita anggap E pangkat IY tersebut dengan Y-nya adalah theta ya. Maka E pangkat IY itu adalah cos Y plus I sin Y dikali dengan E pangkat X yang ada di luar tanda kurung ya. Oke, nah yang harus agak sedikit diturunkan itu adalah fungsi dari trigonometri bilangan kompleks ya. Dan kita mulai dari formula Euler, di mana E pangkat I theta adalah cos theta plus I sin theta, kemudian kita mau turunkan sin theta dan cos theta-nya ya. Caranya cukup sederhana. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita tuliskan bentuk dari E pangkat I theta ya. E pangkat I theta itu adalah cos theta plus I sin theta ya. Kemudian kita juga tahu kalau E pangkat I theta minus E pangkat minus I theta itu adalah cos minus theta minus plus I sin min theta ya. Dan cos minus theta itu kan sama dengan cos theta ya. Kemudian sin min theta itu adalah min sin theta ya. Jadi mungkin saya tulis di sini ya, bahwa ini akan menjadi sin min sin theta ya. Kemudian dikalikan I ya. Jadi kita dapatkan cos theta minus I sin theta. Ya, nah coba kita jumlahkan ya dua persamaan ini ya. Saya tulis lagi di sini ya, E pangkat I theta itu adalah cos theta plus I sin theta. Kemudian E pangkat min I theta itu adalah cos theta ya, karena cos theta itu diperoleh dari cos min theta yang juga adalah cos theta ya. Kemudian min I sin theta. Ya, nah sekarang coba kita jumlahkan ya. Kalau saya coba jumlahkan ya, maka di sini diperoleh E pangkat I theta plus E pangkat min I theta kan sama dengan, untuk yang ruas kanan ini habis ya, karena min plus dikurangi ya dengan suku yang sama habis. Kemudian cos theta-nya menjadi 2 cos theta ya. Maka kita arrange cos theta-nya adalah E pangkat I theta plus E pangkat min I theta per 2. Ya, nah kita dapatkan ya rumus untuk cos theta-nya ya. Nah, gimana untuk dapatkan sin theta-nya ya? Sekarang kita kurangkan ya. Oke, kita coba kurangkan ya. Jadi E pangkat I theta, saya tulis ulang ya. Ini adalah cos theta plus I sin theta. Kemudian E pangkat min I theta itu adalah cos theta min I sin theta. Oke, nah sekarang kita kurangkan ya. Kalau tadi ditambahkan untuk memperoleh cos, sekarang kita kurangkan untuk memperoleh sin ya. Jadi kalau saya kurangkan, E pangkat I theta minus E pangkat min I theta ya, sama dengan cos theta min cos theta ini habis ya. Jadi untuk ini kita dapatkan plus I, kemudian minus I sin theta, jadi 2I sin theta ya. Kemudian kita atur ulang ya, kita dapatkan sin theta sama dengan E pangkat I theta min E pangkat min I theta per 2I ya. Ini adalah untuk yang sin theta-nya. Oke, jadi kalau misalkan lupa ya untuk rumus trigonometrinya, silakan saja turunkan ya dengan formula Euler, ditambahkan untuk mendapatkan cos theta, kita kurangkan untuk mendapatkan sin theta ya. Jadi yang dikurangkan adalah E pangkat I theta dikurangkan dengan E pangkat minus I theta ya. Jadi
Sebetulnya untuk bilangan kompleks ini nggak ada yang harus dihafalin ya. Semakin kita sering latihan, semakin kita sering latihan nurunin rumus, ngerjain soal ya. Lama-lama kita juga akan jadi hafal. Oke, sekian untuk kuliah yang kedua ini. Sampai jumpa di kuliah yang ketiga. Thank you.